Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramdhani dan rekan saya Gilang Rihadi Naupal. Kami berdua akan menjelaskan mengenai pembahasan prinsip penyusunan anggaran. Pengertian anggaran. Anggaran yaitu merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Tujuan anggaran. Yang pertama yaitu untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai oleh manajemen. Yang kedua yaitu untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu atau tidaknya tindakan koreksi. Manfaat anggaran. Yang pertama yaitu usaha-usaha atau program akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Kemudian yang terakhir yaitu budgeting, mempunyai manfaat yang pada dasarnya sama, yakni dalam hal perencanaan, koordinasi, dan juga pengawasan. Pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu top down, yaitu seluruh kegiatan dan alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan puskesmas ditentukan oleh top manajemen. Dalam hal ini adalah kepala puskesmas. Kemudian keuntungan pendekatan top down adalah proses penyusunan anggaran relatif cepat, namun pendekatan top down juga memiliki kelemahan yaitu sangat kurangnya keterlibatan staf puskesmas sebagai pelaksana program. Akibatnya komunikasi dan koordinasi jadi kurang lancar. Kemudian yang kedua yaitu bottom up, yaitu penyusunan anggaran dengan pendekatan bottom up. Masing-masing unit di puskesmas dapat secara independen mengidentifikasi kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian usulan anggaran dari setiap unit dikonsolidasikan di tingkat puskesmas untuk mencapai kesepakatan anggaran pada periode selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu penyusunan anggaran partisipatori. Penyusunan partisipatori adalah kombinasi antara pendekatan top down dan bottom up. Penyusunan anggaran ini dimulai dengan penentuan parameter oleh kepala puskesmas sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, termasuk penentuan sasaran dan tujuan untuk tahun mendatang. Kemudian, masing-masing unit di puskesmas merencanakan anggaran dengan berpatokan parameter acuan yang telah dibuat. Partisipatori memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungannya yaitu keseimbangan peran serta dari setiap tingkat manajemen. Kemudian kelemahannya yaitu cenderung menghambat inovasi staf karena top manager masih dominan dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Oke, dan selanjutnya akan membahas mengenai prinsip penganggaran. Oke, yang pertama mengenai transparansi dan akuntabilitas. Nah, di sini APBD harus dapat menunjukkan informasi yang jelas mengenai tujuan, mengenai sasaran, mengenai hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari sebuah kegiatan atau proyek yang dilakukan. Kemudian, anggota masyarakat ini harus mampu memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena tentunya menyangkut dari
anggaran harus didukung dengan respon kemudian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan masalah kegiatan yang belum atau tidak sedia anggarannya dalam APBD ataupun APBD perubahan. Yang ketiga mengenai keadilan anggaran. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar mampu dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta dan keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran dapat dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya mampu dipertanggungjawabkan. Kemudian dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mampu menghasilkan ataupun memperoleh peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu disusun dengan pendekatan kinerja. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya mencapai hasil kerja dari perencanaan alokasi